Iran ganti sistem pertahanan rudal yang rusak akibat dibombardir Israel. Teheran 21/7/2025, Iran telah mengganti beberapa sistem pertahanan rudal yang rusak akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Israel selama perang singkat yang berlangsung selama 12 hari pada pertengahan Juni lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Jenderal Mahmoud Mousavi, Kepala Operasi Angkatan Darat Iran, pada hari Minggu 27, yang menegaskan bahwa Teheran telah berhasil memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh serangan mendalam yang dilakukan oleh Israel terhadap fasilitas militer dan pertahanan Iran. Serangan Israel pada pertengahan Juni merupakan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara kedua negara akibat program nuklir Iran. Israel menargetkan sejumlah situs strategis di Iran, termasuk sistem pertahanan udara, fasilitas militer, serta fasilitas nuklir yang diyakini bisa digunakan untuk mempercepat pengembangan senjata nuklir Iran. Musuh Zionis berusaha menghancurkan kemampuan pertahanan kami. Beberapa sistem pertahanan kami rusak dalam perang tersebut, namun kami telah mengganti sistem yang rusak tersebut dengan yang baru, ujar Mousavi dalam sebuah wawancara dengan IRNA, Islamic Republic News Agency. Meskipun demikian, Mousavi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis atau model sistem pertahanan yang mengalami kerusakan akibat serangan Israel. Menurut laporan dari pihak berwenang, Israel menargetkan infrastruktur militer penting di sekitar ibu kota, Teheran, serta beberapa lokasi di luar kota, menyebabkan gangguan signifikan terhadap pertahanan udara. Iran yang telah berulang kali aktif selama perang, meskipun Iran meluncurkan serangan balasan dengan menggunakan rudal jarak jauh dan pesawat nirawak drone untuk membalas serangan Israel, pihak Israel masih mengklaim bahwa serangan mereka berhasil melemahkan kemampuan pertahanan Iran secara signifikan. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan Israel pada bulan Juni bukan hanya terbatas pada fasilitas militer, tetapi juga menargetkan fasilitas nuklir yang ada di seluruh Iran. Fasilitas nuklir di Fordow, Isfahan, Sunais, Natanz menjadi target utama dalam upaya Israel untuk menggagalkan ambisi nuklir Iran. Tanggal 22 Juni, Sekutu Utama Israel, Amerika Serikat, turut melancarkan serangan udara terkoordinasi terhadap situs-situs nuklir ini yang diperkirakan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Presiden TSAS Donald Trump dalam pernyataannya menekankan bahwa serangan tersebut berhasil menghancurkan total situs-situs nuklir Iran, tetapi laporan media AS meragukan klaim tersebut. Beberapa laporan dari NBC News mengutip penilaian kerusakan militer, menyebutkan bahwa hanya 1 dari 3 situs nuklir yang mengalami kerusakan parah, sementara 2 situs lainnya masih dapat berfungsi dengan kerusakan yang terbatas. Kerusakan terhadap fasilitas nuklir Iran ini menambah ketegangan yang sudah ada antara kedua negara. Iran mengklaim bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menggagalkan program nuklir mereka yang diklaim oleh Israel dan sekutunya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Israel dan stabilitas kawasan, korban jiwa dan dampak konflik. Serangan Israel terhadap Iran memakan korban yang tidak sedikit. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas di pihak Iran selama perang tersebut, sementara di pihak Israel, 28 orang dilaporkan meninggal akibat serangan rudal dan drone yang diluncurkan oleh pasukan Iran. Keberadaan korban sipil di kedua belah pihak menunjukkan betapa kerasnya dampak yang ditimbulkan dari konflik ini. Meski perang berakhir setelah 12 hari dengan diumumkannya gencatan senjata pada 24 Juni, perundingan mengenai penyelesaian jangka panjang belum menemukan titik terang. Israel dan Iran, yang didorong oleh Amerika Serikat sebagai mediator, sepakat untuk menghentikan permusuhan, tetapi ketegangan yang masih tersisa mengenai masalah nuklir dan keamanan regional memperlihatkan potensi ancaman baru di masa depan. Pernyataan Netanyahu dan rencana Israel. Setelah diumumkannya gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk terus memantau setiap upaya Iran dalam mengembangkan kemampuan nuklirnya. Ia menyatakan bahwa meskipun gencatan senjata telah dicapai, Israel tidak akan membiarkan Iran membangun kembali fasilitas nuklirnya dan akan terus berusaha menggagalkan setiap inisiatif nuklir yang dianggap bisa mengancam keberadaan Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pidatonya pada awal Juli, menegaskan bahwa militer Israel sedang merumuskan rencana baru untuk memastikan bahwa
Iran tidak akan pernah lagi menjadi ancaman nuklir bagi Israel. Militer harus mempertahankan superioritas udara di atas Iran dan mencegahnya membangun kembali kemampuannya, ujar Katz. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun gencatan senjata telah disepakati, persaingan strategis antara kedua negara tidak akan berhenti begitu saja. Gencatan senjata dan prospek ke depan. Setelah gencatan senjata diumumkan pada 24 Juni, baik Iran maupun Israel mulai mengurangi eskalasi militer mereka. Namun ancaman terhadap stabilitas kawasan tetap ada. Gencatan senjata ini lebih berfungsi sebagai jeda sementara daripada penyelesaian jangka panjang terhadap ketegangan yang terus berlanjut. Dengan situasi yang masih sangat dinamis, Iran berusaha memperkuat kemampuan pertahanannya, termasuk mengganti sistem pertahanan rudalnya yang rusak, sementara Israel tetap waspada terhadap setiap langkah Iran yang berpotensi meningkatkan ancaman terhadap negara mereka. Ke depan, dunia nuklir dan pertahanan regional akan tetap menjadi fokus utama dalam hubungan diplomatik dan militer antara kedua negara. Kesimpulan, ketegangan antara Iran dan Israel pasca Perang Juni 2025 menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan Timur Tengah. Meskipun ada gencatan senjata, upaya Israel untuk menekan program nuklir Iran dan kebijakan pertahanan yang semakin canggih di pihak Iran memperburuk potensi konflik lebih lanjut. Seiring dengan kebijakan masing-masing negara yang terus berusaha menjaga atau meningkatkan posisi strategis mereka, kawasan ini berisiko terperosok ke dalam ketegangan yang lebih besar jika tidak ada langkah-langkah diplomatik yang efektif. Iran kini harus menghadapi tantangan besar dalam memperkuat sistem pertahanannya, sementara Israel berusaha memastikan bahwa ancaman nuklir Iran dapat ditekan dengan cara apapun yang diperlukan. Dunia akan terus memantau perkembangan ini dengan cermat, mengingat dampak yang bisa ditimbulkan terhadap stabilitas global.